Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita sudah mempelajari tentang materialitas audit ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang risiko audit. Mengingatkan kembali, kita masih ada di tahap pertama dari proses audit, yaitu tahap perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Tahap pertama dari proses audit terdiri dari beberapa tahapan, di mana 4 tahapan pertama itu sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, termasuk sebenarnya di tahap kelima ini juga kita sudah bahas, tapi hanya sebagian yang sudah kita bahas, yaitu kita baru membahas tentang materialitasnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang risiko auditnya, bagaimana menilai risiko yang dapat diterima atau acceptable audit risk dan risiko inherent atau risiko bawaan. Audit risk disebutkan di dalam SA 200 paragraf 13, di mana SA ini mendefinisikan risiko audit sebagai risiko di mana auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Atau dengan kata lain adalah sebenarnya laporan keuangan klien ini mengandung salah saji nih gitu. Tapi si auditor tidak memodifikasi laporan atau opininya. Harusnya kan ketika laporan keuangan itu mengandung salah saji, opini yang dinyatakan oleh auditor harusnya adalah modified opinion. Nah, tapi di sini auditor tidak menerbitkan modified opinion, tapi unmodified opinion. Masih ingat ya modified dan unmodified opinion? Kalau sudah lupa, lihat lagi materi kita tentang laporan auditor atau opini auditor. Nah, audit risk ini sangat terkait dengan audit assurance atau jaminan audit. Jadi, jika auditor ingin lebih pasti bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material, maka tingkat risiko audit atau audit risk-nya akan ditetapkan rendah. Jadi misal nih, auditor menginginkan bahwa bisa memberikan penjaminan atau tingkat jaminan yang tinggi kepada klien. Sehingga dalam pelaksanaan audit, auditor akan menetapkan audit risk pada level yang rendah. Contoh, jika auditor menginginkan audit assurance-nya itu sebesar 95%, maka audit risk yang harus ditetapkan oleh auditor adalah pada level 5%. Begitupun kalau auditor hanya menginginkan audit assurance-nya itu sebesar 90%, maka audit risk-nya akan ditetapkan sebesar 10%. Gitu ya, kurang lebih bayangannya seperti itu. Audit membagi resiko menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis. Ada plan detection risk atau resiko deteksi, ada acceptable audit risk atau resiko audit yang dapat diterima, ada inherent risk atau resiko bawaan, dan terakhir adalah control risk atau risiko pengendalian. Kemudian, jenis-jenis risiko ini dibentuk dalam suatu model risiko audit seperti yang kalian lihat di sini, di mana model risiko audit ini ada yang mengartikannya secara kuantitatif, tapi lebih banyak, terutama praktisi ya, lebih banyak yang mengartikan model risiko audit ini secara non-kuantitatif. Jadi, kalau kuantitatif kan ini diartikan sebagai suatu rumus matematika di mana untuk menghitung detection risk itu artinya adalah acceptable risk akan kita bagi dengan inherent risk dan kita kalikan dengan control risk. Nah, tapi kalau kita artikan model risiko ini secara non-kuantitatif yang biasa dilakukan oleh para praktisi audit, ini penilaian dari risiko-risiko audit ini hanya ditetapkan dalam bentuk rendah, menengah atau sedang, dan tinggi. Jadi ini tidak dianggap sebagai suatu rumus matematika, tapi lebih untuk melihat bagaimana sih sebenarnya hubungan antara
resiko-resiko audit yang ada di model risiko ini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya hubungan antara risiko-risiko ini. Oke, sekarang kita lihat dulu nih di bagian yang di sini. Bagian ini menjelaskan bagaimana inherent risk dan control risk itu bisa dianalisa oleh atau bisa ditentukan oleh auditor. Untuk bisa menentukan inherent risk dan control risk, tahapannya adalah 4 tahapan yang sudah kita lalui dan sudah kita bahas sebelumnya. Di mana 4 tahapan sebelumnya ini merupakan bagian dari tahap pertama dari proses audit, yaitu tahap perencanaan audit. Kita sudah membahas tentang bagaimana memperoleh pemahaman bisnis dan industri klien, kemudian dari pemahaman ini kita akan menurunkannya menjadi risiko bisnis kliennya seperti apa, itu kita nilai. Setelah kita mengidentifikasi risiko bisnis kliennya, kemudian kita turunkan lagi bagaimana sih risiko kesalahan penyajian material. Nah, di mana pada level ini, di sini nih kita akan melihat bagaimana risiko dari akun-akun yang ada di dalam laporan keuangannya perusahaan. Termasuk nanti kita akan mengarah ke asersi manajemennya. Dari situ ketika kita sudah menganalisa bagaimana risiko dari tiap-tiap akun, maka di situ juga kita otomatis akan mengidentifikasi, akan teridentifikasi oleh auditor apa saja inherent risk dari tiap asersi, dari tiap akun yang ada di laporan keuangannya klien, termasuk juga dengan control risk-nya. Jadi, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk inherent risk dan control risk ini merupakan resiko yang dimiliki oleh perusahaan klien atau entitasnya klien. Jadi risiko ini ada di atau dimiliki oleh klien kita. Sementara untuk detection risk dan acceptable audit risk ini merupakan resiko yang dimiliki oleh auditor. Model risiko ini digunakan untuk membantu auditor memutuskan seberapa banyak sih bukti yang dibutuhkan dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan oleh auditor. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih, bagaimana sih hubungan antara risiko audit ini dengan bukti auditnya. Oke, ini kita masih membahas tentang komponen dari model risiko audit. Sebelum kita membahas definisi dari tiap-tiap risiko audit dan bagaimana hubungannya dengan bukti audit, kita lihat dulu hubungan tiap-tiap risiko audit. Oke, ini model risiko audit yang tadi sudah kita bahas. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antar risiko audit ini. Ada detection risk di sini, kemudian sama dengan acceptable audit risk. Di bagian bawah ada inherent risk dan control risk. Detection risk dan acceptable audit risk ini kan berada di posisi yang sejajar ya, berada di sisi atas kalau dibandingkan dengan inherent risk dan control risk. Nah, ini artinya adalah ketika detection risk ditetapkan oleh auditor pada level yang tinggi, maka acceptable audit risk-nya juga akan ditetapkan pada level yang tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika detection risk ini ditetapkan oleh auditor pada level yang rendah, maka acceptable audit risk-nya juga akan ditetapkan pada level yang rendah. Jadi, hubungan antara detection risk dan acceptable audit risk ini adalah hubungan langsung atau hubungannya searah ya. Kemudian, sementara hubungan antara detection risk, acceptable audit risk dengan inherent risk dan control risk itu hubungannya adalah terbalik atau berlawanan ya. Contohnya seperti ini. Ketika detection risk dan acceptable audit risk ditetapkan pada level yang tinggi, maka bisa dipastikan bahwa inherent risk dan control risk ini akan ditetapkan auditor pada level yang rendah. Begitupun sebaliknya, ketika detection risk dan acceptable audit risk ditetapkan oleh auditor pada level yang rendah, maka inherent risk dan control risk pasti akan ditetapkan pada level yang tinggi. Nah, kemudian kita akan lihat nih bagaimana hubungan tiap-tiap risiko audit ini dengan bukti audit dan definisi dari tiap-tiap risiko audit. Kita lihat yang pertama.
Ada plan detection risk atau resiko deteksi, di mana resiko deteksi ini diartikan sebagai resiko di mana bukti audit untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi performance materiality. Nah, jadi detection risk ini adalah ketidakmampuan bukti yang dikumpulkan oleh auditor dalam mendeteksi adanya salah saji di dalam laporan keuangannya klien. Ketika detection risk ditetapkan pada level yang rendah, maka bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor itu akan semakin banyak. Ya, jadi ini adalah hubungan antara detection risk dan bukti audit. Kemudian kita lihat acceptable audit risk. Acceptable audit risk ini kurang lebih mempunyai definisi yang sama dengan risiko audit yang di awal pembahasan terkait risiko audit sudah kita bahas, di mana acceptable audit risk ini adalah ukuran tentang kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji material setelah audit selesai dan unqualified opinion telah dikeluarkan. Jadi, acceptable audit risk dengan kata lain adalah di mana sebenarnya auditor ini salah dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangannya klien. Yang seharusnya opini tersebut dimodified karena mengandung salah saji, tapi auditor tidak modified opininya sehingga yang dikeluarkan adalah unqualified opinion. Nah, bagaimana hubungannya acceptable audit risk ini dengan bukti audit? Kita lihat nih, acceptable audit risk jika ditetapkan pada level yang rendah oleh auditor, maka bukti auditnya yang harus dikumpulkan oleh auditor akan semakin banyak. Ya, jadi kita lihat nih, tadi kita sudah bahas bahwa detection risk dan acceptable audit risk ini merupakan resiko yang dimiliki oleh auditor. Jadi kita bisa lihat di sini untuk resiko yang dimiliki oleh auditor ini hubungannya dengan bukti audit adalah berhubungan terbalik ya. Jadi kalau detection risk atau acceptable audit risk yang ditetapkan pada level rendah, maka bukti auditnya yang harus dikumpulkan semakin banyak. Begitupun sebaliknya, ketika detection risk dan acceptable audit risk ditetapkan pada level yang tinggi, maka bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor itu semakin sedikit. Oke, sekarang kita lanjut ke resiko yang dimiliki oleh perusahaan klien, yaitu inherent risk dan control risk. Apa itu inherent risk? Inherent risk adalah kerentanan suatu asersi atas salah saji material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Nah, jadi inherent risk ini adalah resiko bawaan yang dimiliki oleh akun. Contohnya seperti apa? Contohnya akan kita bahas nanti ya, setelah ini ya. Sekarang kita bahas dulu tentang hubungan antara inherent risk dengan bukti audit. Nah, ini inherent risk. Kalau inherent risk-nya ditetapkan oleh auditor pada level yang rendah, maka bukti audit yang dikumpulkannya juga semakin rendah. Begitupun juga dengan control risk. Control risk juga merupakan risiko yang dimiliki oleh perusahaan klien, di mana ketika control risk ditetapkan pada level yang rendah, maka bukti auditnya juga semakin sedikit. Nah, apa itu control risk? Control risk atau risiko pengendalian adalah risiko di mana salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internalnya klien. Oke, bedanya ya, control risk dengan inherent risk. Kalau inherent risk tadi asumsinya bahwa belum ada pengendalian internal yang diterapkan atas asersi tersebut. Jadi, risikonya itu memang risiko yang melekat pada asersi atau akun atau transaksi yang ada di perusahaan klien. Sementara, kalau control risk ini, pengendalian itu sudah diterapkan atas asersi ataupun transaksi dan juga saldo akun tersebut. Tapi ternyata pengendalian yang telah diterapkan tersebut tetap tidak dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya salah saji material. Itu ya bedanya inherent risk dan control risk. Tapi secara
keseluruhan, inherent risk dan control risk mempunyai hubungan yang searah atau mempunyai hubungan langsung dengan bukti audit. Di mana kalau IR ataupun control risk-nya rendah, maka bukti auditnya rendah. Begitupun sebaliknya, kalau inherent dan juga control risk-nya ditetapkan pada level yang tinggi, maka bukti audit yang dikumpulkan juga semakin banyak. Berikut kita akan membahas lebih detail lagi tentang komponen-komponen dari model resiko audit, di mana kita akan melihat apa aja sih contoh dari risiko-risiko ini, kemudian mitigasi apa yang bisa dilakukan agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir atau dikurangi. Ingat ya, risiko hanya bisa diminimize, tidak bisa dibuat menjadi nol, karena risiko selalu ada. Oke, sekarang kita lihat. Ada inherent risk di sini, ada control risk, ada detection risk, ada audit risk atau acceptable audit risk. Kita lihat yang inherent risk. Inherent risk ini merupakan risiko bawaan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di mana risiko bawaan ini merupakan kerentanan suatu asersi atau akun atau transaksi terhadap salah saji material. Contohnya seperti apa? Nah, itu yang kita bahas. Contohnya apa sih inherent risk ini? Kita lihat akun-akun yang mempunyai inherent risk itu, contohnya misalnya kas. Kas itu mempunyai inherent risk, dia mudah untuk dimanipulasi. Karena mudah dipindah tangankan, mudah digunakan, dan banyak orang yang suka sama kas. Semua orang suka sama uang. Nggak ada ya, hampir tidak ada yang nggak suka sama uang. Pasti suka semua sama uang. Itu adalah risiko bawaan yang melekat pada kas. Kemudian persediaan, misalnya risiko bawaan yang melekat pada pada persediaan itu adalah terkait keusangan. Persediaan itu sangat rentan dengan keusangan. Karena apalagi baju misalnya, pakaian itu model bisa berubah selalu setiap saat sehingga sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai persediaan, atau mungkin barang itu rusak dan lain sebagainya sehingga tidak layak lagi dikategorikan sebagai persediaan. Kemudian contoh lainnya untuk inherent risk piutang. Piutang itu juga mempunyai inherent risk karena kalau piutang dan hutang itu biasanya terkait dengan manajemen tendensinya manajemen. Manajemen mempunyai tendensi untuk piutang itu pasti selalu dibuat besar. Sementara kalau hutang, tendensinya manajemen adalah bagaimana hutang itu menjadi kecil dibandingkan yang seharusnya. Jadi kan akan lebih bagus jika hutang perusahaan itu kecil dibandingkan hutang perusahaan yang besar. Dan akan lebih bagus ketika piutang perusahaan itu besar dibandingkan piutang perusahaan itu kecil. Nah, itu termasuk risiko-risiko bawaan yang ada di tiap-tiap akun. Nah, sekarang kita identifikasi lagi. Asersi apa sih yang signifikan di tiap-tiap akun tadi deh yang sudah kita sebutkan aja. Misalnya di kas, asersi penting apa yang ada di akun kas? Akun kas, akun persediaan, akun piutang, itu asersi signifikannya sama semua, yaitu adalah existence atau keberadaan. Jadi, kenapa asersi signifikan untuk kas adalah existence tadi? Karena kas itu tadi gampang dimanipulasi, sehingga auditor harus memastikan apakah benar jumlah kas yang tercatat di laporan keuangan itu sesuai, benar-benar ada secara fisiknya. Ya, itulah kenapa asersi yang penting untuk akun kas adalah existence. Karena auditor harus memastikan bahwa kas tersebut benar-benar ada sesuai dengan yang dicatat di dalam laporan keuangan. Begitupun dengan persediaan. Persediaan juga signifikan asersinya adalah existence atau keberadaan tadi.
Jadi bisa jadi nih di pembukuan dicatatkan bahwa persediaannya perusahaan klien kita ini sebesar 500 juta. Tapi ketika kita cek fisiknya, ternyata persediaan tersebut sudah banyak yang tidak layak dikategorikan sebagai persediaan. Sehingga yang dicatat sebesar 500 juta padahal sebenarnya itu cuma misalnya 300 atau 400 juta gitu. Ya. Jadi kita harus memastikan benar-benar apakah kas persediaan tadi benar-benar ada. Begitupun juga dengan piutang. Piutang sama seperti kas, persediaan, signifikan asersinya itu adalah existence. Jadi, bagaimana auditor memastikan bahwa piutangnya klien itu benar-benar eksis. Jadi, piutang yang tercantum di laporan keuangan itu benar-benar ada, benar-benar eksis. Ya, berbeda nih dengan hutang. Kalau hutang, signifikan asersinya itu adalah completeness atau kelengkapan. Auditor harus memastikan bahwa hutang yang tercatat di pembukuannya klien itu semua hutangnya sudah tercatat di sana. Ya, karena tendensi manajemen untuk terhadap akun hutang itu adalah berusaha menyembunyikan hutang atau memperkecil hutangnya. Sehingga di sini auditor harus fokus di asersi completeness. Ya, masih banyak lagi inherent risk untuk akun-akun lainnya. Nah, itu yang akan diidentifikasi oleh auditor. Nah, selanjutnya, ketika sudah mengetahui inherent risk tersebut, maka klien akan menetapkan yang namanya sistem pengendalian internal untuk meminimize tadi inherent risk tersebut. Nah, jadi dengan diterapkannya sistem pengendalian internal di dalam perusahaan klien, diharapkan salah saja bisa dicegah atau dideteksi oleh pengendalian internalnya klien. Contohnya apa sih sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh klien? Standar operasional prosedur ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen itu merupakan salah satu bentuk pengendalian untuk memitigasi inherent risk tadi. Contohnya seperti ini. Kas tadi ya, untuk memitigasi agar kas tidak dimanipulasi, tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu, maka keluar masuknya kas dengan nominal tertentu itu sudah ditentukan siapa pihak-pihak yang harus mengapprove-nya, yang menyetujuinya. Itu merupakan contoh pengendalian yang diterapkan di klien. Nah, ketika pengendalian internal yang sudah dibuat tersebut ternyata tetap tidak dapat mendeteksi salah saji atau mencegah terjadinya salah saji, maka itulah yang disebut dengan risiko pengendalian atau control risk. Ya, contohnya tadi sudah ditetapkan bahwa untuk pengeluaran kas sebesar 500 juta misalnya, itu harus disetujui oleh direktur utama. Bagian keuangan mengakai hal tersebut gitu kan, misalnya dia meminta tanda tangan, manajer keuangan meminta tanda tangan untuk pengeluaran di atas 500 juta kepada direktur utama. Tapi ada satu hal yang tidak ditulis oleh manajer keuangan, yaitu bagian terbilang. Nominal ditulis nih, misalnya nominalnya ditulis 1 miliar. Tapi di bagian terbilangnya belum ditulis nih sama manajer keuangan. Setelah ditandatangani oleh dirutnya juga tidak koreksi tuh, tidak teliti bahwa terbilangnya tidak ditulis. Persetujuan ditulis oleh dirut, kemudian oleh manajer keuangan, nolnya ditambah, kemudian terbilangnya baru ditulis. Jadi 10 miliar rupiah, misalnya seperti itu. Nah, pada pengendalian sudah ada nih pengeluaran di atas 500 juta, approval-nya oleh dirut. Itu sudah dilakukan, tapi tetap
ada celah di situ yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pengendalian internal yang telah ditetapkan, prosedur yang telah ditetapkan untuk memitigasi risiko tersebut tetap tidak dapat mencegah terjadinya salah saji. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan risiko pengendalian. Kemudian, ketika pengendalian internal tidak dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya salah saji, maka yang terakhir adalah auditor harus mampu mendeteksi salah saji tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan perencanaan yang matang, kemudian dengan supervisi yang tepat, kemudian dengan melakukan prosedur audit yang sesuai, serta penerapan standar pengendalian mutu oleh KAP. Nah, ketika auditor telah menerapkan itu semua, perencanaan sudah dibuat, supervisi yang tepat sudah dilakukan, prosedur yang efektif juga telah dilakukan, termasuk tadi penerapan SPM-nya, tapi ternyata masih belum bisa mendeteksi, itulah yang kemudian disebut dengan detection risk atau risiko deteksi, di mana salah saji material atas asersi individual yang tetap tidak terdeteksi oleh auditor. Jadi kalau kita summary, sesuai juga dengan standar audit, di mana standar audit itu menyebutkan bahwa kombinasi antara inherent risk dan control risk itulah yang disebut dengan risiko salah saji yang material atau risk of material misstatement. Nah, risk of material misstatement ini seharusnya diharapkan dapat dideteksi oleh auditor, tapi kan ternyata salah saji material ini tidak dapat dideteksi oleh auditor, sehingga ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi inilah yang kemudian memunculkan yang namanya audit risk atau risiko audit, di mana auditor kemudian salah dalam memberikan opini terhadap laporan keuangannya klien.